Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Nanang selaku Kepala Kelompok Teknisi dan juga teman-teman teknisi yang berbahagia. Pada pagi hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai resume jurnal materi diklat presentasi efektif pada diklat PMG Ahli Angkatan 44 tahun 2020. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Aprilia Erita Snawati dari Stasiun Meteorologi kelas 2 Zainuddin Abdul Majid, Lombok. Berikut ini adalah jurnal yang saya resum dengan judul Load Balancing Algorithm for Mobile Device in at Cloud Computing Environment dengan penulis Jongbum Lim dan Daewon Lee. Selanjutnya adalah pokok bahasan yang saya bahas dalam resume jurnal ini. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian data, metode, hasil, diskusi, kesimpulan, dan yang terakhir adalah referensi. Untuk pendahuluan, jadi sebenarnya apa sih itu load balancing? Nah, load balancing ini merupakan masalah mendasar dalam sistem distribusi dan lingkungan cloud computing. Tujuan dari load balancing ini adalah untuk mendistribusikan beban kerja ke satu set server yang handal dalam suatu sistem. Jadi ketika ada beberapa sistem server, misalnya ada edge server dan ada central cloud server, maka task atau data yang ada pada central cloud server ini dialihkan ke edge server lain untuk menyeimbangkan beban kerja. Jadi beban kerjanya tidak terpusat pada central cloud. Sedangkan edge servernya tidak ada task yang harus diolah. Sehingga untuk menyeimbangkan maka perlu diadakan distribusi atau pengalihan task dari cloud server ke edge server seperti itu dengan nilai task yang seimbang. Nah, data atau objek yang digunakan pada penelitian ini ada 3. Yang pertama ada mobile device sebagai perangkat seluler, kemudian yang kedua ada edge server, yang ketiga ada central cloud server. Nah, di ketiga komponen ini saling berkaitan membentuk suatu sistem cloud server environment. Selanjutnya metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode pewarnaan grafik atau yang kedua adalah algoritma genetika. Pada pewarnaan grafik ini menggunakan grafik Peterson yang dapat dilihat sendiri, grafik yang sebelah kanan mempunyai simpul yang berwarna biru semua, sedangkan pada grafik kiri simpulnya mempunyai warna yang berbeda. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dapat diilustrasikan bahwa simpul ini merupakan perangkat seluler di mana ketika belum menggunakan load balancing seperti ini, maka warna biru pada perangkat seluler tersebut terkoneksi dengan server yang sama, sehingga perangkat seluler yang satu dengan perangkat seluler yang terdekat terkoneksi dengan central cloud server yang sama. Sedangkan ketika menggunakan load balancing, maka perangkat seluler yang satu dengan perangkat seluler terdekatnya mempunyai terkoneksi dengan server yang berbeda, yaitu edge server yang berbeda dari edge server terdekatnya, seperti itu. Jika warnanya sama, maka servernya itu sama, seperti itu. Kemudian yang metode kedua adalah algoritma genetika. Algoritma genetika ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah optimasi set data yang besar pada ruang pencarian di mana digunakan pendekatan inisialisasi acak dan load terendah. Sebenarnya algoritma genetika ini berfungsi untuk ketika mendistribusikan task dari cloud server ke edge server, maka algoritma ini berfungsi untuk memilih edge server mana yang mempunyai load terendah, beban terendah, sehingga beban yang dialihkan dari cloud server ke edge server ini sesuai gitu, seimbang antara keduanya. Tidak ada salah satu server yang bekerja lebih. Nah, desain dari metode ini yaitu dengan
metode algoritma genetik tadi dapat dilihat bahwa algoritmanya seperti ini di gambar samping. Kemudian untuk algoritma ini mempertimbangkan kapabilitas dari Edcloud framework yang dapat diintegrasikan sebagai modul. Nah, algoritma untuk Edge server dapat dilihat inputnya adalah G seperti ini dan outputnya adalah G color P color E. Input ini ketika server belum diberi load balancing, sehingga ketika inputnya masih G seperti ini, maka grafiknya masih seperti grafik yang biru, yang simpelnya biru seperti ini. Sedangkan outputnya ketika sudah diberi teknik load balancing, sudah diimplementasikan, maka simpulnya menjadi berwarna karena server tujuannya berbeda. Nah, untuk hasil dan diskusi, untuk mendapatkan hasil ini, maka dilakukan evaluasi kinerja, di mana evaluasi ini dilakukan pada 4 kinerja. Yang pertama ada waktu tunggu tas, yang kedua trafik jaringan, yang ketiga rata-rata penggunaan CPU dari mesin virtual, yang keempat yaitu banyaknya tas yang berhasil dijalankan atau dieksekut. Evaluasi ini dilakukan tidak hanya pada teknik load balancing saja, namun juga pada teknik lain seperti cloud first, round robin, dan priority. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik load balance ini mempunyai kelebihan dibandingkan teknik yang lain. Hasilnya ditampilkan dalam grafik batang seperti ini. Nah, ini untuk waktu tunggu tas dapat diketahui bahwa pengujian tidak hanya dilakukan pada sejumlah perangkat seluler, namun ada 5 kategori, yaitu 200 perangkat seluler, 400, 600, 800, dan 1000. Nilai waktu tunggu untuk teknik load balance ini yang warna coklat seperti ini dapat dilihat pada jumlah perangkat seluler 200, 400, dan 600 nilainya lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa waktu tunggu ini lebih rendah karena tasnya itu dialihkan ke edge server seperti itu. Jadi ketika di cloud servernya itu tasnya lebih berkurang, lebih sedikit, maka waktu tunggunya juga akan lebih rendah. Nah, kenapa untuk yang 800 sama 1000 perangkat seluler lebih besar? Karena dia menggunakan, selain mengukur waktu tunggu dari cloud server, dia juga mengukur pada waktu tunggu pada edge server ketika terjadi pengalihan tas tersebut, sehingga waktunya akan lebih besar. Seperti itu. Selanjutnya, untuk trafik jaringan. Nah, untuk trafik jaringan dapat dilihat bahwa rata-rata trafik jaringan pada load balancing yang ini relatif lebih rendah daripada teknik lain. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kegagalan dalam melakukan executing data itu juga lebih rendah, sehingga tas yang dihasilkan, keberhasilan tas yang dihasilkan akan lebih banyak. Kemudian untuk rata-rata CPU, dapat dilihat bahwa rata-rata penggunaan CPU lebih banyak, lebih tinggi pada teknik load balance, di mana hal ini dapat dijelaskan bahwa penggunaan edge server itu dapat digunakan dengan baik. Jadi tas yang dari central cloud server itu dialihkan ke edge server. Nah, ketika edge servernya dapat bekerja dengan baik, maka penggunaan CPU-nya itu akan naik seperti itu. Ketika penggunaan CPU-nya rendah, berarti edge server itu tidak bekerja dengan baik atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Kemudian untuk tas yang berhasil dijalankan dapat dilihat bahwa tas pada teknik load balancing ini lebih besar daripada tas pada teknik lain.
Hal ini dipengaruhi juga karena traffic network yang nilainya yang rendah, sehingga tidak jadi tabrakan data atau task dalam pengalihan dari cloud server ke edge server tersebut. Kesimpulannya adalah algoritma load balancing ini lebih unggul dibandingkan teknik lain meliputi teknik cloud first, round robin, dan priority. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian, yaitu meningkatnya rata-rata penggunaan CPU mesin virtual. Ini menunjukkan bahwa edge server dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, traffic network pada technical balancing ini paling rendah dibandingkan teknik lain, sehingga keberhasilan pengolahan task itu lebih tinggi dan tingkat kegagalannya lebih rendah. Kemudian edge server dan center cloud server dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung pengalihan task. Referensi yang saya gunakan dalam jurnal ini ada 2, seperti ini. Kemudian sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ada yang mau dipertanyakan, diskusi. Jika ada pertanyaan. Gimana, Dek? Sesi diskusi, Pak. Oh, gitu. Iya. Ini data load balancing ini maksudnya datanya, Dek, ya? Tekniknya, Pak. Teknik untuk mendistribusikan data. Iya. Iya kan? Iya. Iya, ke dalam. Nah, besarnya datanya itu besar, kapasitas data yang ditransfer itu gimana sih besarnya? Kalau dalam jurnal ini tidak disebutkan, Pak. Tidak disebutkan, ya? Iya. Jadinya kan kita tahu kecepatan daripada transfer data itu kan tergantung dari besarnya data. Nah, itu mengambil sampelnya, hasil dari itu sampel data yang kecil apa mana ya? Saya juga client manager web portal. Izin Pak, Algoritma. Izin Pak, mungkin untuk datanya yang jumlah perangkat seluler itu, Pak. Jadi kan Oh, jumlah gitu. perangkat seluler itu kan ada beberapa kali percobaan. Yang pertama ada 200, 400, 600, dan 800. Oh, gitu. Kemudian 1000. Berarti di dalam satu perangkat, misalnya perangkat seluler satu orang nih. Iya. Terus ngirimnya gimana? Berarti yang di hasil percobaan itu gimana nih? Maksudnya tekniknya? Hasilnya dia menunjukkan bahwa teknik load balance ini lebih efisien daripada teknik yang lain. Teknik yang lain. Diketahui dengan membandingkan misalnya pada percobaan pertama itu pada mengukur waktu tunggu task. Nah, untuk data sekian, data 200, 400, 600, 800, dan 1000. Misalkan, nah setiap kali pengujian ini kan ada 4 teknik. Jadi, teknik ini tuh dibandingkan dengan ketiga teknik lain. Dari ketiga teknik itu, berarti yang proposit itu ya? Iya, Pak. Itu ya hasilnya kan? Iya. Ini kan hasilnya. Iya. Dari ketiga teknik itu yang paling cepat atau gimana? Dari data ini, hasil data. Ini 4 data. Maksudnya ini load, plus, robin, ini kan teknik nih. Tekniknya buat menghasilkan yang ini, yang warna coklat. Itu ya? Iya, Pak. Hasilnya yang warna coklat ini. Iya, Pak. Caranya gimana sih
membaca grafik ini kan ada yang tinggi nih, sampai 0,2 lupusnya, kemudian round robinnya 0,05, terus prioritasnya di teknik prioritinya 0,05, terus propositnya seperti ini. Izin Pak, jadi untuk yang teknik pada penelitian ini, yang load balance ini, yang warna coklat, nah ini lebih rendah, menunjukkan bahwa tas pada central cloud itu dapat dialihkan dengan baik pada edge cloud, seperti itu, edge server, seperti itu. Yeah. Jadi waktu tunggu pada central cloud-nya itu lebih rendah, seperti itu. Oh begitu, ya. Dari 200 perangkat seluler, tadi dari ketiga perangkat seluler yang dihitung, hasilnya paling rendah gitu, lebih rendah. Begitu juga 400. Siap, Pak. Oke, sampai 600 perangkat. Ya. Oke. Iya. Mungkin Dek Hafid, Dek. Enggak, Pak. Yo, monggo. Ini berarti kalau aku tangkap, load balancing ini sebuah sistem algoritma yang bisa diinjek ke semua server atau sistem database untuk mempercepat transfer datanya ya? Siap, iya, Mas. Jadi untuk mempercepat injeksi data tersebut, dia dialihkan gitu. Kalau misalnya dia bebannya cuma di central cloud-nya itu, maka yang edge server-nya itu kan nganggur seperti itu. Sedangkan yang central cloud-nya itu bekerja lebih berat seperti itu. Nah, untuk mempercepat, untuk mengefisienkan kinerja dari server central cloud server itu, maka dia dialihkan ke edge server untuk menyeimbangkan kinerja dari server tersebut, seperti itu. Oh, jadi dia yang udah memisahkan, jadi ini bagusnya langsung ke server center atau ke edge centernya si server. Siap, iya. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.